distance itu apa aja. Nah, terus bentuk pembelajarannya adalah nanti teman-teman intinya akan identifikasi dari Google Earth, terus teman-teman identifikasi tipe landscape apa gitu ya. Nah, untuk yang pertama teman-teman harus tahu tipe landscape itu ada 4. Nah ini ya sampai UAS nanti pasti keluar nih soalnya. Teman-teman harus ngerti. Jadi macam landscape itu ada 4. Nah ini itu berdasarkan proporsi tutupan lahan dari hutan alami yang tersisa. Jadi patokannya itu adalah hutan alami. Kalau alami itu lebih dari 90%, dia masuk ke impact. Nah, namanya adalah impact. Ya, hutan alaminya itu proporsinya 60 sampai 90%, dia masuk ke vegetated. Kalau 10 sampai 60% stagnated. Nah, kalau kurang dari 10% hutannya itu masuk ke reliktual. Nah, biasanya lahan-lahan pertanian ini kalau nggak fragmented ya reliktual. Karena apa? Ya karena kalau lahan pertanian ini hutan alami yang kita kan sedikit kan, jadi udah ngubah guna lahannya. Nah ini contoh dari tipe landscape yang intact. Jadi memang hutan alamnya masih lebih dari 90%. Nah ini kalau yang variegated udah, ini dari Google Earth ya, ini udah keubah cuma masih banyak kan ya. Sedangkan kalau di intact ini contohnya di ini ya, kayak di Amazon gitu kan masih hutannya masih banyak. Terus yang fragmented dia udah diubah nih ke misalnya ada pengubahan lahan cuma masih ada hutannya. Ini contohnya kalau dilihat di Kalimantan ada yang kayak gini. Nah terus kalau misalnya relik itu memang udah banyak ubahnya, misalnya ada sawah dan lain-lain, hutannya kurang dari 10% kayak gitu. Jadi diingat kalau tipe landscape ada 4, tergantung proporsi dari hutan alaminya. Nah terus sekarang teman-teman itu adalah menginstal Google Earth di komputer teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada tidak pernah main Google Earth ya pastinya. Jadi tinggal di Google Earth itu teman-teman cari daerah apa aja. Nah, misalnya aku pengennya desa Donowari gitu ya. Aku tinggal klik aja desa Donowari. Nah terus aku perbesar gambarnya sampai ketinggian 5 km. Nah cuma aku udah nyoba kan kalau kan dalam elevasi kan, elevasinya itu dalam kaki. Nah 1 feet itu 3.000 sekian gitu, 3.000 sekian kilometer. Nah pas aku nyoba itu ternyata nggak zoom banget. Soalnya ini kan coba nih teman-teman coba apakah dia nggak zoom kayak aku juga. Nah jadi nanti sekiranya aja ya itu jadi satu landscape banget nih. Nah ini kan dalam satu landscape, jadi terserah aja mau mau ngezoomnya sampai mana. Yang penting teman-teman bisa kelihatan gitu loh yang mana. Jadi nanti teman-teman akan delegasi ini kan. Nah akan delegasi ini teman-teman pokoknya bisa sampai kelihatan aja di mana batas-batas dari penggunaan lahannya gitu. Kalau mau mengaktifkan 5 km juga boleh, cuma pas aku nyoba susah ternyata, terlalu maju. Nah terus teman-teman tinggal, ini gampang banget kan kayak biasanya, tinggal klik file terus save. Nah terus dimasukkanlah ke dalam Word.
Nah, terus ada yang bagian insert shape freeform. Ini freeformnya buat ngelinasi kayak gini. Ya. Nah, terus nanti di Word-nya kan juga ada grid kan. Nah, itu bisa teman-teman tumpuk gridnya kayak gini. Ada di bagian Word. Ya, pokoknya ada di bagian Word, itu nanti di grid. Nah, teman-teman bisa tumpuk gridnya di atas, terus nanti teman-teman dianalisis kayak biasanya tentang penggunaan lahannya, gitu. Nah, terus kalau udah, terus teman-teman hitung luas tutupan lahan pada masing-masing landscape dengan membuat grid berskala. Nah, ini tadi yang gridnya. Kalau di offline itu dulu aku tinggal ngebeli grid, jadi gampang kan gitu. Kita langsung nge-print, tinggal ngitung pakai grid. Nah, sekarang teman-teman bisa gridnya pakai di Word. Nah, kalau udah ketemu nih kan luas berapa, teman-teman delineasi aja. Yang namanya delineasi, teman-teman udah ngambil skala ya. Namanya delineasi itu kan seni kan, jadi nggak mesti yang gimana-gimana aja, tergantung teman-teman delineasinya gimana. Ini sama aja kayak film metode gitu ya. Nah, terus dihitung luas proporsi penggunaan lahannya. Nah, ini misalnya nih, dalam satu grid ini kan udah teman-teman delineasi nih. Satu grid ini anggap aja ini 1/4. Nah, itu tergantung persepsi teman-teman lagi. Aku ngerasa luas lahannya ini itu 1/4 dari bagian yang kotak ini. Sama pun seperti ini. Ini kan aku ngerasa di bagian yang merah ini dia adalah setengah dari yang kotak ini. Ini juga. Ini kayaknya lebih banyak kan daripada yang ini dan lebih penuh kan daripada yang setengah. Jadi aku ngasihnya 3/4. Kalau misalnya dia penuh kayak gini, nah ini kasih angka 1. Nah, sama ini kan cuma sedikit ini kan. Nah, ini bisa dikasih 1/6. Jadi ini ngeper-ngepernya ini terserah teman-teman aja. Sekiranya aja. Kayak gini kan 1/4. Kayak gini kayaknya, dia ini saya masuk setengah dari kotak ini deh. Berarti masuknya setengah. Nah, terus nanti dihitung tuh proporsi tutupan lahannya. Jadi dihitung semua, dimain. Ini yang 1/4 ditambah 1/2 ditambah 1/2 ditambah 3/4 tambah 3/4 setengah 1/6 1 3/4 1/4 1/4 1 setengah. Terus dibagi luas total. Luas total ini adalah luas semua gridnya ini. Berarti kan ada ini ya di gridnya 1 2 3 4 5 6 6 dikali 1 2 3 4 5 6 7 8 10 6 kali 10 60 gitu misalnya. Ini ada di sampai sini. Mbak, maaf suaranya Mbak. Nah, oh iya. Suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Maaf ya. Oke, aku ulangin dari. Kalau sekarang udah jelas belum suaranya? Udah Mbak. Ya. Jadi teman-teman itu menghitung luas proporsi dari penggunaan lahannya pakai grid ini. Nah, ketika teman-teman udah punya ini, aku identifikasi ini 1/4 dari kotak ini setengah dari kotak ini 1/6 dari kotak ini. Ini kan penuh kan daerah wilayahnya itu dikasih angka 1 kayak gitu dan seterusnya. Udah dapet nih. Nah, terus teman-teman hitung proporsi tutupan lahannya. Nah, itu dijumlahkan semua ya teman-teman hitung. Jadi ditambahin 1/4 ditambah setengah
ditambah 3/4, 3/4 setengah, sampai semuanya ini 1/6, 1/1, 3/4, 1/4 sampai setengah ini, tambahin semuanya, dibagi sama luas totalnya. Nah, luas totalnya adalah luas semua grid ini. Jadi kan udah dihitung kan ini. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 10, 60. Berarti semua petualang itu tambahan dibagi 60 luas totalnya dikali 100%. Nah, ntar dapat tuh hasilnya kan. Terus teman-teman lengkapi di tabel yang ini. Nah, misalnya nih, tadi simbol warna ungu. Simbol warna ungu teman-teman bilangnya ini adalah sawah gitu ya. Sawah. Terus kira-kira aja di sana tutupannya apa? Ya, memang ya sawah kan tanaman musim gitu. Nah, terus teman-teman tulis proporsi penutupan lahannya itu berapa? Hasil dari ini tadi. Kita tarik misalnya hasilnya 10% gitu ya. Sawahnya misalnya 10%. Ditulis nih 10%. Nah, terus yang hijau-hijaunya ini nih, itu masuk ke hutan. Nah, terus teman-teman hitung ini hutannya ada berapa? Misalnya ini yang setengah, ini 3/4, ini setengah, ini 1/6 gitu ya. Ini aja nih. Ini misalnya setengah, ini 3/4, ini setengah, ini 1/6, ini ditambahkan semua. Berarti tadi dibagi 60 dikali 100. Dapat berapa hasil dari hutan ini. Nanti kalau misalnya udah semua, misalnya ada penggunaan lahan yang lain ditulis aja. Kalau misalnya nggak ada, ya udah doain doang. Terus teman-teman identifikasi dia tipe landscape-nya apa. Kan tadi ada 4 kan, berdasarkan hutan alaminya. Nah, misalnya kan gampangnya kita nggak dari hutan kan. Misalnya emang hutannya ini di bawah kurang dari 10%, berarti dia masuknya ke relic one. Udah, itu aja. Nah, ini ada tugasnya tadi yang sudah aku siapin dikit, teman-teman cari pakai citra Google Earth, terus diketik dalam Word tadi yang udah aku jelasin. Nah, terus ini praktikumnya dikumpulkan di hari yang sama dengan kegiatan praktikum, jadi dikumpulkan hari ini. Nanti aku ketik di Google Classroom ini, jadi teman-teman bisa langsung upload di sana kayak gitu. Nah, terkait yang materi ini ada yang mau tanya enggak? Mbak izin bertanya. Iya. Yang ini Mbak, yang masalah itu yang kotak-kotak tuh yang di grid. Nah itu kan kita kan nulis kayak setengah, 1, terus berapa gitu kan. Nah itu kan abis diperbesar berarti kita ngeprint gitu, terus kita grid. Atau kita pakai langsung dari Word gitu Mbak? Oh, oke. Langsung ditulis di Word-nya aja. Tapi yang satu-satu pakai grid kita aku dulu. Jadi kalau teman-teman sekarang langsung aja di Word-nya ditulis aja 1/4, 1/2, setengah gitu. Nggak usah di print. Berarti kita nge-grid-nya itu pakai yang di Word itu tadi Mbak? Iya, di Word itu. Kalau misalnya bingung ditarik satu-satu pakai, kalau mau manual satu garis itu nggak apa-apa. Pokoknya dia akan membentuk grid kayak gini langsung di Word. Jadi langsung di Word-nya aja teman-teman bikin gridnya, terus langsung ditulis itu ada berapa proporsinya, 1/2 gitu ditulis. Ya Mbak, makasih Mbak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak izin bertanya. Untuk
Gridnya itu Iya, berapa kali berapa berarti Mbak? Atau bebas saja? bebas sesuai pokoknya yang penting ukurannya itu sama di satu ininya, satu landscape-nya itu sama gridnya. Kan kalau di Mika biasa kan udah ada kan itu langsung berapanya. Nah itu kalau yang ini teman-teman terserah aja mau ukuran berapa, yang penting proporsi dari semuanya ini sama. Terus Mbak mau nanya lagi, untuk delineasinya itu berarti kita perlu membedakan pakai warna itu? Iya, kalau misalnya kesusahan di warnanya, teman-teman potong aja juga nggak apa-apa, terus dikasih kode misalnya yang merah ini ya, teman-teman nggak mau warnain ini dipotong, ini berarti kan dipotong, dikasih kode gede A gitu misalnya. Nah terus di yang sininya, nah berarti ini jadinya simbol huruf, jadi misalnya A itu sawah. Mbak maaf, Aku tahu kalau Mbak maaf putus-putus. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau warna ini, teman-teman bisa delineasinya ngepotong aja nggak apa-apa. Ini kan tadi sawah kan. Nah terus teman-teman delineasi kayak gini, potong nih, dipotong, terus pakai aja simbol huruf gitu misalnya ya, A gitu. Nah jadi di tabelnya ini bisa simbol huruf, jadi A gitu sawah gitu nggak apa-apa. Yang penting tahu kalau keterangan yang ini itu sawah gitu. Ini tuh sebenarnya outputnya teman-teman bisa identifikasi penggunaan lahannya, ya kan, tahu nih, oh ternyata ini tuh sawah ya, ini ternyata hutan. Tahu pertama itu. Terus yang kedua, tahu tipe landscape-nya ini apa. Jadi kan ini cuma kayak modeling gitu kan, biar tahu sebenarnya tipe landscape yang ini itu masuk ke mana. Jadi untuk pengerjaannya ya kreasinya aja. Misalnya ini dikasih kode A nggak apa-apa. Ini yang hutan dikasih kode B kayak gitu. Udah harus diwarnain. Cuma kan dia lebih mata memandang enak kan diwarna kan. Cuma kalau aku terserah teman-teman mau gimana simbolnya. Kayak gitu. Oke Mbak, terima kasih. Oke, sama-sama. Mbak izin bertanya lagi. Iya, boleh. Yang bentar Mbak, bingung tanya gimana. Yang kan yang diambil kita tuh misalkan di satu desa gitu ya. Nah, kita tahu luas totalnya itu dari Google Earth-nya itu. Luas total. Oh, luas total ini gridnya. Jadi misalnya udah kamu grid ini kotak-kotaknya. Ini dari yang grid ini aja. Berarti kan ini tadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikali 10. Berarti 60. Kayak gitu. Luas total itu luas total itu sama dengan jumlah gridnya, kotak-kotak gridnya ini. Bukan luas total lahan. Oh, jadi dari misalkan gambar kita seberapa, terus gridnya kita nanti dia itu ada berapa kali berapa, misalkan kayak gitu. Berarti yang dihitung tuh dari gridnya itu tadi gitu, Mbak. Jadi luas total ini adalah luas gridnya. Jadi jumlahin semua nih. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kan ini. 10 dikali 6, 60. Berarti luas totalnya adalah 60. Gitu. Oke, terima kasih. Oke.
tugas hari ini ada 2 ya. Yang kelompok itu tutorial. Maksudnya yang dikumpulin hari ini ya. Tutorial itu yang menjawab 5 pertanyaan video. Sama ini terus yang jurnal itu 6 itu diminta. Jadi ada totalnya 3 tugas hari ini. Tutorial 2, praktikum 1. Gimana, Bu? Ya, kenapa? Mbak, itu di chatroom ada pertanyaan. Iya, bentar.